Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur untuk waktu ini kita boleh belajar firman Tuhan. Mari kita baca dari 2 Samuel pasal 10 ayat 1-3. Sesudah itu matilah Raja Bani Amun, dan Hanun anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud menyuruh menyampaikan pesan berturut berduka cita kepadanya, dengan perantaraan pegawai-pegawainya, karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amun itu, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amun itu kepada Hanun, Tuhan mereka, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu? Karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan berduka cita. Bukankah dengan maksud untuk menyelidik kota ini, untuk mengintainya dan menghancurkannya, maka Daud mengutus pegawai-pegawainya itu kepadamu. Saudara, sayang sekali bahwa pemuka ini membuat Hanun curiga dan tidak percaya, sehingga mereka sangat mempermalukan pegawai-pegawai Daud dengan cara yang keji menurut budaya Yahudi. Mereka seperti banyak orang yang suka curiga, dikit-dikit prasangka, apa yang dia maksudkan dengan kata-kata itu ya. Nah, firman Tuhan berkata, saudara, siapa lekas naik darah, berlaku bodoh, jangan tergesa-gesa, jangan membuat kesimpulan sebelum kita mendengar seluruh perkara. Dengan berhikmat kita akan harus berdoa dan melangkah dengan pelan-pelan supaya kita menilai perkara atau langkah-langkah seseorang. Sayang sekali Daud ingin menunjukkan kasih, belas kasihan dan juga kebaikan kepada Hanun. Namun dia balas dengan kejahatan dan mempermalukan pegawainya. Apakah saudara pernah mengalami seperti ini ya? Pernah disalah pahami atau disalah mengerti ya? Saat saudara ingin menunjukkan kasih kepada orang lain. Saudara, kita adalah duta, bukan Daud, tapi anak Daud, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Dan kita diutus di dalam dunia ini yang bukan rumah kita. Firman Tuhan berkata, kita berusaha berbuat baik dan beri yang terbaik kepada orang lainnya. Sedangkan kita juga harus siap untuk diperlakukan dengan terburuk. Soalnya Tuhan Yesus sendiri berkata, kalau dia dibenci dan dia dianiaya, kita sebagai murid dan kita sebagai hambanya juga akan dianiaya. Namun satu hal yang kita harus tahu, saudara, bahwa Yesus Kristus telah memberikan kemenangan kepada kita. Anak Daud ini datang dan mati di salib, tanggung dosa kita, dan bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus sendiri mengalami penganiayaan, dan jubahnya juga diambil dan dibuang undi untuk jubahnya. Sama seperti apa yang dia alami oleh pegawai Daud, tapi jauh lebih mengerikan. Dan Yesus tetap diam dan tidak membuka mulut, karena ini semua sesuai dengan kehendak Allah. Firman Tuhan berkata, siapa yang mau hidup kudus dan beribadah akan mengalami penganiayaan. Namun saat kita dianiaya, kita harus ingat bahwa upah kita besar di surga. Percaya bahwa apa yang Yesus ngalamin buat kita, itu mendatangkan kemenangan. Dan di dalam pasal ini kita melihat bahwa Tuhan membawa kemenangan bagi seluruh tentara Israel. Walaupun diserang dari begitu banyak bangsa-bangsa di sekitarnya, Allah memberi kemenangan atas apa yang terjadi. Sebuah usaha dari Daud untuk berbuat baik, namun dipermalukan. Tapi Allah tetap memberikan kemenangan. Saudara ingat, kita adalah duta Kristus untuk membawa kasih dan kemurahan bagi dunia ini. Tapi tidak semua orang akan menerimanya. Kita lihat di pasal sebelumnya, Mephiboset, orang lemah, orang lumpuh, orang hancur, dia menerima kasih yang Daud memberikan. Sedangkan Hanun, orang kaya, orang sombong, orang egois, dia menolak saudara-saudara. Tuhan Yesus mengutus kita ke dunia ini untuk membawa kabar tentang Yesus Kristus dan kasih dari Allah. Tapi tidak semua orang akan menerima saudara. Dan kita kadang-kadang akan dipermalukan, kita akan dibenci walaupun kita tidak punya maksud jahat.
Kita ingin berbuat baik dan mengasihi orang lain, saudara. Mari kita ingat apa yang Tuhan Yesus ngalamin, kita juga akan ngalamin. Sama seperti Daud di dalam kisah ini. Dan kiranya kita bersama-sama mengerjakan kehendak Allah di dunia ini. Sama seperti tentara bersama-sama. Yoab dan juga adiknya dan juga tentaranya bersama-sama bekerja dan ada kemenangan. Kita harus ingat bahwa kita adalah tubuh Kristus untuk saling menajamkan satu sama yang lain. Dan ingat bahwa kemenangan ada di dalam Kristus. Karena dia telah mati dan bangkit dan membawa kemenangan bagi setiap kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih untuk hari ini dan terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya melalui firman yang kami dengar hari ini boleh menguatkan kami dan mengingatkan kami akan kasih-Mu di dunia ini yang penuh dengan kesengsaraan. Dan juga saat kami tidak diterima, kami juga boleh percaya bahwa Tuhan Yesus juga ditolak dan dianiaya. Namun kami mendapatkan kemenangan di dalam Kristus yang sudah mati dan bangkit. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.